Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi yang indah. Setiap pagi kita berkomitmen mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak perlu khawatir akan sepanjang hari kalau kita mendahulukan Tuhan dan kita mau mendengar firman Tuhan dan menangkap pesan Tuhan dan kita berpegang kepada pesan Tuhan, dan kita akan melihat Tuhan akan nyata dalam sepanjang hari hidup kita ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari yang indah ini, kami mau sesuai komitmen kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, mengerti, dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami akan lihat firman itu hidup dan firman itu akan bekerja. Tuhan Yesus nyata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Ibadah berguna di dalam segala hal. Kita membaca dalam 1 Timotius pasal 4. Kita membaca ayat 8 sampai dengan ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya. Olahraga pada pagi hari ada gunanya, tapi terbatas. Hanya untuk hidup duniawi ini saja, dalam tubuh jasmani kita ini saja. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, ini kalimat yang sangat menyentuh ya. Berguna dalam segala hal. Itu ibadah. Kalau kita memperhatikan apa yang ada di dalam dunia ini, ya, kita lihat meja untuk kita ya menyandarkan tangan ini, kursi untuk duduk, ya. Kita perhatikan sarana elektronik digunakan untuk supaya efektif, ya, tidak menyampaikan pesan kebenaran Tuhan agar dapat didengar, direnungkan, dimengerti, dan dilakukan. Semua berguna, semua berguna. Tentunya kegunaannya sesuai keberadaan, ya, hal-hal tersebut dan terbatas. Tetapi di sini dikatakan apa? Ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal, pada semua yang ada di sekitar kita ini penting. Berguna juga, tapi berguna sesuai dengan keberadaan, ya, hal tersebut, benda tersebut, alat tersebut. Tetapi ibadah segala, nah ini, segala hal. Karena, ya, kenapa berguna dalam segala hal? Karena mengandung janji. Dan ini janji, bukan janji manusia. Janji manusia bisa meleset, ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan kita tahu persis adalah ya dan amin. Itu Tuhan yang berjanji. Baik untuk hidup ini. Luar biasa. Hidup ini yang kita jalani nih. Kita jalani hidup ini sejak kita lahir. Nanti sampai kita berpulang menghadap Tuhan. Itu sejarah hidup kita. Sejarah hidup kita ini. Nah, apa yang kita tulis dalam sejarah hidup kita ini? Apakah dalam tinta emas? Tentunya ya, agar hidup ini menjadi indah dan berarti. Nah, ini Rasul Paulus katakan kalau dia hidup berbuah untuk kemasyhuran Tuhan Yesus. Dan kalau mati, suatu keuntungan. Kalau dikatakan suatu keuntungan, berarti Rasul Paulus itu sudah siap kapan saja berpulang, dia sudah siap. Wah, luar biasa. Lihat di sini. Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini ibadah. Jadi pentingnya ibadah dalam segala hal itu, sepertinya kita ini sudah ya menanamkan, menaruh suatu yang sangat penting yang bersifat nilai-nilai kekal. Bahkan kita sudah menabung untuk sesuatu yang bersifat nilai-nilai kekal, bukan sementara, bukan fana. Lihat, maupun untuk hidup yang akan datang.
Dan ini sampai ditegaskan, perkataan ini benar, tenan ini sungguh-sungguh, ini sampai ditegaskan begitu, ya, dan patut diterima sepenuhnya. Jangan lagi mikir, ya, masa ya, mosok ya, sudah jangan, ya, berpikir yang demikian lagi. Sudah sepatutnya diterima, bukan separuh, sepenuhnya kebenaran ini, bahwa ibadah itu sungguh-sungguh sangat prinsipil mutlak. Ini sampai dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah, itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup ini. Dan dikatakan juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kekasih Tuhan, ya, perhatikan, karena kebenaran yang sangat prinsipil mutlak tentang ibadah itu, ya, sehingga, ya, Rasul Paulus sampai berjeripaya dan berjuang. Ini. Berjeripaya dan berjuang untuk ibadah itu. Nah, ini jangan sampai kita ibadah kalau ada waktu, kalau sempat. Kalaupun ibadah itu santai-santai, leha-leha. Tapi kalau untuk perusahaannya, kalau ada, ya, pejabat yang datang, ya, ada, ya, pengusaha besar, konglomerat mau kerjasama, oh, luar biasa, sedemikian rupa dipersiapkan, ya, sampai semaksimal, sampai sebegitu rupa. Nah, ini Rasul Paulus memahami betapa nilai ibadah itu sangat dalam, sangat prinsipil mutlak. Sebab lihat, sampai dikatakan itulah sebabnya berjeripaya berjuang, ya, menaruh pengharapan kepada siapa? Tuhan yang hidup, juru selamat, yaitu Yesus Kristus, ya. Dan ini terutama bagi kita yang beriman kepada Yesus. Ini dikatakan, ya, sampai dikatakan apa? Itulah sebabnya kita berjeripaya berjuang, karena kita menaruh pengharapan. Dan pengharapan ini tidak mengecewakan, karena pengharapan kepada Tuhan yang hidup, ya, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, kita akan percaya kepada siapa? Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Kita beriman kepada Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dialah Tuhan dan juru selamat. Sampai dikatakan apa? Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Sampai suruh beritakan nilai ibadah kepada Yesus Kristus ini, ya, beritakan dan bahkan ajarkanlah. Bukan hanya memberitakan saja, tapi jelaskan sebagaimana kita sudah tadi, ya, mendengar kebenaran firman Tuhan, begitu prinsipil, ya, ibadah itu mengandung janji baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Nah, lihat, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau mudah, jadilah teladan bagi orang yang percaya. Nah, ini dalam apa? Dalam menjalani hidup ini, ya, perkataan ini. Kalau saudara mendengar tentang kebenaran perkataan itu, ya, sangat dalam, mempunyai dampak bagi setiap orang yang membunyikan. Ya, Amsal 18 ayat 21, siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya, sampai mati hidup itu dikuasai lidah, sampai begitu rupa. Ya, lihat di dalam apa? Tingkah lakumu jadi konsisten. Ya, apa yang kita katakan konsekuen dengan, ya, setiap perilaku kita dengan perkataan kita. Ya, bukan bisa ngomong tok, tapi perilakunya tidak menunjukkan apa yang dikatakan. Ya, dalam kasihmu, kasih untuk nampak. Di dalam kesetiaan, bagaimana kita setia komitmen bagi Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam kesucianmu, nah ini, dalam perilaku kita, perkataan kita, kesetiaan kita, ya, kasih kita, di dalam kekudusan. Hidup kudus sebagai anak-anak terang, bukan saja di luar dipoles. Sekarang banyak motivator, ya, dipoles begitu indah, tetapi menjadi anak-anak terang, baik terang di luar maupun terang di dalam.
Tidak ada kegelapan di dalamnya. Tidak ada dosa-dosa tersembunyi. Dia anak-anak terang. Nah ini. Nah jadi lihat. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekun, telaten. Kita membaca kitab suci tidak rugi. Kalau kita bisa hafal usaha dagang, ya toko, ya barang-barang sedetail begitu rupa. Lihat, itu untuk hal-hal duniawi saja memang penting, tapi sementara. Iya, tetapi lihat firman Tuhan ini kekal selama-lamanya. Dan di dalam firman ada hidupnya Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Dan itu terang manusia. Kalau banyak firman di dalam hati saudara, manunggal di dalam hati saudara, firman itu ada di dalam saudara. Bukan masih di HP, di Alkitab, di dalam hidup saudara. Itu terang kehidupan saudara. Ya, atmosfer saudara penuh kemuliaan Tuhan. Kegelapan tidak bisa menguasai. Ya, kekuatan setan, ilmu gelap, santet, kuna-kuna tidak bisa tembus. Kemuliaan firman, kemuliaan Tuhan itu melingkupi kita. Lihat, kemudian dikatakan apa? Ya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ya, nah, kita maju dalam pelayanan, maju untuk kemasyhuran Tuhan. Jangan terus membanding-bandingkan, kenapa itu yang lebih banyak pelayanannya, saya hanya sebatas ini. Mungkin contoh hanya terima tamu, ya, di dalam ibadah minggu. Kekasih Tuhan, setiap orang punya talenta. Ada yang 5 talenta, ada 2 talenta, ada yang 1 talenta. Di dalam Keluaran di dalam Injil Matius pasal 25, ya, talenta. Yang punya 5 talenta, 2 talenta bisa mengembangkan, ya, punya modal 5 talenta, 2 talenta. Tapi justru yang punya 1 talenta, kalau punya pemahaman, saya punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, maka ini yang luar biasa. Dia punya 1 talenta, tapi dia tahu bersama Tuhan dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Nah ini yang dahsyat, ini yang luar biasa. Ini yang harusnya di dalam konsep kebenaran yang ada di dalam kita. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Nah, selanjutnya kita perhatikan semuanya itu, hidup di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah ini, hidup kita mempunyai satu tujuan, untuk kemasyhuran nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tujuan utopi kita diciptakan Tuhan, adalah untuk memasyhurkan nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Nah ini, dalam menjalani hidup ini, kekasih Tuhan, awasi diri kita ini, ya, di dalam, ya, kita melihat, berkata, ya, berpikir, dalam hati, dalam perbuatan, di dalam seluruh aspek hidup kita ini. Awasi, ya, awasi dirimu sendiri, awasi, jangan sampai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Hidup kita berkenan kepada Tuhan, dan awasi ajaranmu, jangan sembarangan ngomong. Jangan kita sembarangan ngomong yang tidak berdasarkan firman Tuhan, kita menyesatkan orang. Dan di sini dikatakan apa? Bertekunlah dalam semuanya itu, sampai suruh bertekun dalam mengawasi diri kita, mengawasi ajaran kita, semuanya bertitik tolak dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang melingkupi kita, yang memandu kita, yang memantau kita, yang mengawasi kita, agar kita jangan melenceng ke kiri atau ke kanan. Kita tetap sesuai firman Tuhan. Ya, bahkan kita awasi diri kita, awasi ajaran kita, bahkan sampai bertekun dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau telah menyelamatkan diri kita sendiri dan semua orang yang mendengarkan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Pada saat ini Tuhan, dalam hidup duniawi kami yang sangat singkat ini, sangat pendek ini, kami mau mempunyai hidup yang di dalam perkenanan Tuhan. Mari Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini, ibadah
kami wujudkan dalam hidup kami ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan sesuai Roma 12, ibadah yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Kami mau Tuhan, karena ibadah mengandung janji, baik hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Kami tidak perlu khawatir akan hidup ini. Kalau kami bersungguh-sungguh dalam ibadah kami akan melihat Tuhan nyata dalam membela hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, kesehatan kami. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saat ini Tuhan, sebagai hamba Tuhan, apabila ada yang sakit pada saat ini, yang lemah, yang sedang di dalam tertekan, sedang dalam keadaan stres, bingung, mari Tuhan, sebagai hamba Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah setiap pribadi. Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Semua ditolong Tuhan, Tuhan dimasyurkan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, mari Tuhan, wabah bisa teratasi. Dan Tuhan, tolong Tuhan, NKRI tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kepolisian ABRI Tuhan berkati untuk menjaga keamanan bangsa negara kami Indonesia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.